Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Kasyfus Syubuhat yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada halaman yang ke-95, masih tentang syubhat orang-orang yang berbuat kesyirikan yang mereka enggak terima kalau dikafirkan karena alasannya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa kalian mengkafirkan kami padahal kami mengucapkan la ilaha illallah? Yang kafir itu kata mereka hanya orang-orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya, tidak mengakui atau mengingkari Nabi Muhammad SAW, mengingkari Al-Quran, mengingkari hari akhir. Itu yang kafir. Karena Abu Jahal dan kawan-kawan itu mereka dikafirkan gara-gara itu, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan kami, kata yang berbuat syirik ini, kami mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa kalian kafirkan? Ya. Dan kemarin sudah berlalu beberapa syubhat-syubhat dan bantahan-bantahannya. Kata penulis di sini di halaman 95, walil musyrikina syubhatun ukhra yaqulun innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala usamata qatla man qala la ilaha illallah. Kata penulis, orang-orang musyrikin punya syubhat yang lain. Mereka mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengingkari sahabat Usamah bin Zaid ketika Usamah bin Zaid membunuh, ketika di medan peperangan membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kita baca kisahnya di sini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Disebutkan di sini anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qatla ar-rajuli ba'da an qala la ilaha illallah faqala aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Jadi suatu ketika Usamah bin Zaid sedang ikut peperangan dari peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang musyrikin. Kemudian ketika itu Usamah bin Zaid mengejar salah satu orang musyrik sampai pada akhirnya orang musyrik ini terpojok, dia nggak bisa kemana-mana lagi. Ketika Usamah bin Zaid mau membunuhnya, tiba-tiba orang ini mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia masuk Islam. Tapi ternyata sama Usamah bin Zaid nggak digubris. Orang ini meskipun mengucapkan la ilaha illallah tetap dibunuh sama Usamah bin Zaid. Dan kita tahu Usamah bin Zaid dan juga bapaknya Zaid ibn Harithah itu dicintai oleh Nabi SAW. Ya, orang yang dicintai oleh Nabi. Bahkan
dijuluki dengan hibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika peristiwa ini Usama bin Zaid tetap dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada Usama bin Zaid, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah." Wahai Usama bin Zaid, apakah kau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Terus diulang-ulang kalimat ini kepada Usama bin Zaid. Bahkan sebagian riwayat Usama mencoba untuk memberikan alasannya. Kata Usama bin Zaid, "Innahu yaqulu dzalik khaufan min sayfi." Wahai Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut dengan pedangku. Artinya dia itu nggak niat masuk Islam itu. Dia cuma mengucapkan agar tidak dibunuh sama aku. Ya kan, memang alasannya masuk akal kan. Kalau memang dia niat masuk Islam, kenapa nggak dari tadi? Ya kan, secara akal, secara logis masuk akal juga. Kalau niatnya masuk Islam, ya mending dari tadi kau ucapkan la ilaha illallah. Jauh sebelum terjadinya peperangan, ya kau ucapkan la ilaha illallah sehingga kau masuk Islam langsung. Tapi kenapa kau baru mengucapkan la ilaha illallah setelah terpojok, sudah nggak ada jalan keluar, pedang sudah diangkat sama Usama, baru dia mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi kalau bukan karena takut pedangku, takut dibunuh. Ya masuk akal. Tapi tetap namanya agama itu tidak berlandaskan akal. Namun agama tetap berdasarkan dalil. Kemana dalil berputar, kita ikut dengan dalil tersebut. Dalil mengarah ke utara, ikut kita ke utara. Dalil ke selatan, ikut ke selatan. Dalil ke barat, ikut ke barat. Dalil ke timur, ikut ke timur. Kemanapun dalil berputar, Ahlus Sunnah senantiasa ikut dengan dalil, tidak mengikuti akal, tidak mengikuti perasaan. Akal harus tunduk dengan dalil, bukan dalil yang tunduk dengan akal. Maka Nabi terus bertanya kepada Usama bin Zaid, "Tidakkah apakah kau membunuhnya setelah mengucapkan la ilaha illallah?" Kata Usama bin Zaid, dia mengatakannya karena takut dengan pedangku. Maka kata Nabi SAW, "Wa hal syarahta sadrahu wa hal syaqaqta qalbahu?" Wahai Usama, apakah kau sudah belah dadanya? Apakah kau sudah membuka hatinya sehingga kau tahu tujuan dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut dengan pedangmu? Terus Nabi SAW memarahi Usama bin Zaid sampai-sampai kata beliau, "Wa mazala yukarriruha alaihi salatu wassalam ala Usamata hatta qala Usama tamannaitu anni lam akun aslamtu ba'du." Sampai-sampai Usama bin Zaid mengatakan, aku berharap seandainya aku ketika dimarahi oleh Nabi SAW itu aku belum masuk Islam. Maksudnya sehingga ditolerir oleh Nabi, setelah itu masuk Islam dosanya diampuni. Kan namanya Islam, al-Islamu itu yahdimu ma qablahu. Orang yang masuk Islam, keislamannya itu bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Jadi aku berharap seandainya ketika peristiwa aku disemprot sama Nabi itu aku masih belum masuk Islam. Nah, baru kemudian aku masuk Islam sehingga dosaku yang disemprot sama Nabi ini sudah hilang. Sampai berangan-angan seperti itu. Ya, ini salah satu syubhat mereka. Kata mereka, Usama bin Zaid dimarahi oleh Nabi gara-gara membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kata mereka, itu gak bisa dikafirkan. Ya, gak boleh dikafir-kafirkan selama dia mengucapkan la ilaha illallah. Buktinya Usama bin Zaid ini. Dan ada pelajaran lain dari kisah Usama bin Zaid tadi. Seorang yang menyimpang, melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam agama, itu wajib untuk diperingatkan. Harus diingkari penyimpangannya itu. Tidak seperti sebagian orang ketika ada orang yang menyimpang, ada orang yang melakukan pelanggaran di dalam agama, gak mau mengingkari. Kenapa? Karena dia ini banyak kebaikannya. Karena dia ini seorang yang punya jasa yang besar bagi umat. Loh, tapi dia menyimpang. Iya, tapi kan kebaikannya banyak. Tapi kan dia itu punya jasa yang banyak. Loh, terus gimana? Gak kau ingkari itu? Enggak usah, kebaikannya lebih banyak.
Jangan fokus sama kesalahan ini, tapi lihat kebaikan-kebaikannya yang banyak. Ini ada sebagian dari kaum muslimin yang alergi dengan yang namanya at-tahdzir, memperingatkan penyimpangan orang lain, mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain hanya gara-gara orang tersebut itu punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, ini di dalam timbangan atau di dalam istilah para ulama disebut dengan manhaj al-muwazanah. Ya, manhaj al-muwazanah itu menimbang, oh kebaikannya banyak. Loh, ini melakukan kemungkaran, dia melakukan kebid'ahan, jatuh dalam kebid'ahan. Iya, tapi kan kebaikannya banyak. Pakai kata-kata yang bagus. Jadi jangan kau itu sibuk pada titik yang hitam. Ada satu titik hitam kau sibuk di situ, sedangkan yang lain ini masih putih, kau sibuk dengan titik yang hitam ini. Sibukkan dengan yang putih-putih ini, kan banyak kebaikan-kebaikannya. Maka ini keliru. Kebaikan-kebaikannya dia itu nanti yang balas siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan dia memang punya segudang kebaikan, maka kita berharap semoga kebaikan-kebaikannya ini dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tetap tugas kita adalah ketika ada kemungkaran, maka tugas kita apa? Ingkari kemungkaran itu. Jangan karena yang melakukan kemungkaran ini adalah orang yang baik, orang yang punya jasa yang besar, terus kemudian Anda diam, tidak mengingkari kemungkaran tersebut. Jangan. Dalil yang diantara yang dibawakan oleh para ulama, Usama bin Zaid. Tadi Usama bin Zaid dijuluki Nabi dengan dijuluki sebagai apa? Apanya Nabi? Hibbur Rasul, kecintaannya Nabi SAW. Tapi ketika melakukan pengingkaran atau melakukan kemungkaran, diingkari sama Nabi. Bahkan gak cuma kasus ini Usama bin Zaid. Pernah suatu ketika seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri. Sampai akhirnya sama para sahabat ini sudah mau dipotong tangannya. Ya, sampai pada tingkatan sudah mau dilakukan hukuman had. Diputuskan sudah sama Nabi SAW. Tapi sebagian sahabat ketika mau mengeksekusinya, mereka merasa kesian, merasa iba dengan wanita ini. Tapi mereka ingin ngomong sama Nabi untuk membatalkan vonisnya. Mereka nggak enak, takut kepada Nabi. Maka yang disuruh siapa? Usama bin Zaid. Karena dia hibbur Rasul, kecintaannya Rasul. Coba kau ngomong kepada Nabi. Barangkali kalau ente yang ngomong, nah itu Nabi bisa membatalkan vonisnya. Usama bin Zaid berbicara kepada Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi marah besar. Nabi SAW mengatakan, Innaman kana qablakum, innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya yang menyebabkan umat sebelum kalian itu binasa adalah idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihi al-haq wa idza saraqa fihimul qawi aw syarif taraku alaihi al-haq. Yaitu apabila ada seorang yang dhaif, lemah, dia mencuri, maka mereka menegakkan hukuman potong tangan. Tapi kalau yang mencuri adalah seorang syarif, seorang yang terpandang, seorang yang mulia, bangsawan, mereka tidak menegakkan hukuman had. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, kemudian Nabi mengatakan, wallahi lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya putriku Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya sendiri. Maka Nabi menyemprot Usama bin Zaid. Gak peduli Usama bin Zaid ini punya titel sebagaimanapun, punya keistimewaan sebagaimanapun, tetap namanya kemungkaran diingkari. Ya, dalam kasus yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya tentang kisah Khalid ibnul Walid yang pernah diutus oleh Nabi SAW untuk memerangi suatu kaum. Ketika itu Khalid ibnul Walid ketika mau memerangi kaum tersebut, Khalid bertanya kepada mereka, atau Khalid menyelidiki apakah mereka ini sudah masuk Islam, kaum ini sudah masuk Islam atau belum. Maka mereka mengatakan sobakna. Sobakna ini bahasa artinya kami masih agama sabi'ah. Ya, kami masih agama sabi'ah. Mereka keliru mengucapkannya. Mereka yang sudah masuk Islam, harusnya mereka mengatakan aslamna.
kami sudah masuk Islam, kami sudah masuk Islam. Tapi ternyata yang mereka ucapkan sobakna, kami masih agama Sabi'ah, kami masih agama Sabi'ah. Tanpa cross check lagi, Khalid ibn Walid langsung memerangi mereka, langsung membunuh kaum tersebut. Maka ketika kabar ini sampai kepada Nabi SAW, bukan membela Khalid. Oh nggak apa-apa, Khalid ini Saiful Islam, Khalid ini adalah pedangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak. Khalid jasanya banyak. Berapa banyak peperangan-peperangan yang dimenangkan sama Khalid? Cuman sekali salah. Nggak apa-apa. Nggak usah keras-keras jadi orang itu. Enggak. Apa kata Nabi? Allahumma inni bari'un mimma fa'ala Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang dilakukan sama Khalid ini. Baru Nabi berlepas diri. Artinya apa yang dilakukan sama Khalid ini kekeliruan, diingkari sama Nabi SAW. Tanpa ada, kan Khalid jasanya banyak. Nah, sekarang kita lihat manusia-manusia di zaman sekarang. Ketika ada seorang dai, seorang ustadz menyimpang, jelas-jelas dia menyimpang dalam perkara-perkara besar, dalam perkara-perkara usul, mungkin jatuh dalam kesyirikan, mungkin jatuh di dalam kebid'ahan, kita ingkari kemungkarannya, kita ingkari kesyirikannya, kita ingkari ucapan-ucapan yang mengandung syubhat. Maka apa kata sebagian orang? Dia kan jasanya banyak. Kan masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain, kok masih fokus sama kesalahannya, ketergelincirannya. La haula wala quwwata illa billah. Ini agama dengan perasaan. Beragama itu bukan dengan perasaan, tapi dengan ad-dalil. Tapi ini salah satu faedah yang bisa kita ambil dari kisahnya Usama ibn Zaid. Dan kembali kepada syubhat mereka mengatakan la ilaha illallah ketika diucapkan oleh seseorang, maka gak boleh orang itu dikafir-kafirkan, apalagi sampai diperangi. Kemudian wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Syubhat mereka juga yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan, kata Nabi, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka harta mereka, darah mereka itu terjaga atasku. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Harta dan darahnya terjaga. Tapi kalau ada hak-hak lain yang bisa menyebabkan darahnya tertumpah atau hartanya tidak lagi menjadi miliknya, maka itu di luar dari apa yang aku ucapkan ini. Ya, seperti seorang berzina, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, maka zinanya tadi, kalau dia seorang berzina yang sudah menikah, maka kezinanya tadi bisa menyebabkan darahnya tertumpah. Tapi penguasa yang melakukan, bukan orang kampung. Awas. Ya, kemudian ketika dia membunuh orang lain, ya, maka apa yang dilakukan sama dia? Apa yang dia dapatkan? Dikisos juga, darahnya tertumpah. Meskipun mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia membunuh orang lain, maka ditumpahkan darahnya, dikisos. Tapi penguasa, ya, bukan orang kampung. Nah, maka itu yang diucapkan oleh Nabi SAW. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan apabila mereka mengucapkannya, maka terjagalah darah dan hartanya kecuali dengan haknya. Wa amthalu dzalika minal ahadits allati yastadilluna biha ala anna man qala la ilaha illallah la yakfur wa la yuqtal wa in kana ala syirki min jihatin ukhra. Dan dalil-dalil yang lain yang semisal dengan yang kita sebutkan, mereka para pelaku-pelaku kesyirikan berdalil dengan hadis-hadis tersebut untuk menegaskan bahwa yang ngomong la ilaha illallah itu enggak kafir dan tidak boleh untuk dibunuh meskipun mereka itu melakukan praktek-praktek kesyirikan. Pokoknya ngomong la ilaha illallah meskipun nyungsep di kuburan, jelumup-jelumup di kuburan, itu enggak kafir kata mereka. Meskipun meskipun mereka pergi ke dukun, percaya dengan ramalan-ramalan, khurafat-khurafat, tapi kalau mulutnya mengucapkan la ilaha illallah maka tidak kafir kata mereka.
Kata mereka ya, bukan kata kita. Kalau kata kita apa? Kok ragu cuma? Yang nyungsep kuburan, yang nyembah sapi, yang pergi ke dukun pakai jimat, meskipun mulutnya ngomong la ilaha illallah, akidah kita apa? Kafir secara perbuatan, meskipun nanti rincian individunya butuh ditegakkan hujjah. Tapi perbuatannya tetap katakan itu perbuatan kufur, pelakunya diancam dengan kekafiran. Tapi orang perorangannya, itu ada penelitian lebih lanjut. Ya, sebagaimana kita mengatakan, sebagaimana kita mengancamkan rokok itu bisa menyebabkan kanker, impoten, gangguan kehamilan, dan janin, ya apalah itulah, jantung ya, gangguan jantung. Ya itu perbuatannya dapat menyebabkan itu. Tapi orang perorangannya yang ngerokok mesti gitu nggak? Nggak mesti. Terkadang kalau diperiksa justru lebih sehat daripada yang nggak ngerokok. Tapi bukan berarti itu jadi dalil bolehnya perbuatan tersebut. Kadang orang lucu ketika kita mengingkari orang lain yang memang jatuh dalam kemungkaran, kok malah jadi nimbang-nimbang kebaikan dan keburukan. Ketika kita mengingkari fulan yang dia jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam kebid'ahan, kemudian orang-orang mengatakan kau sama fulan ini kebaikannya lebih banyak fulan daripada kau. Apa yang sudah kau lakukan untuk Islam? Fulan ini yang kau tahdzir, dia sudah mengislamkan ribuan orang, mengislamkan jutaan orang. Kau berapa orang yang kau islamkan? Loh, kok malah hisab mas? Iya, kok malah dihisab mas ya mas? Nanti hisab itu hari kiamat, ojo saiki. Fulan yang kau tahdzir, yang kau katakan menyimpang itu, dia itu bangun masjid ribuan, dia sudah menggelontorkan hartanya untuk membantu orang-orang fakir dan miskin, rela masuk pedalaman untuk mengajak orang-orang masuk Islam. Ini yang kau tahdzir itu, yang kau peringatkan dari kesesatannya itu perbuatannya. Kau sudah berapa masjid yang kau bangun? Sudah berapa pondok pesantren yang kau bangun? Lu malah diajak hisab, hitung-hitungan gitu loh. Terus kalau dituruti, saya ini sudah bangun lebih dari dia. Akhirnya hilang nggak amalan kita? Hilang amalan kita akhirnya. Akhirnya jadi sombong-sombongan gitu. Ini nggak benar. Jadi mereka mengharuskan kalau kita ingin mengingkari kemungkaran orang lain, kita itu harus lebih baik daripada orang yang kita ingkari itu. Kan gitu kan persyaratan mereka. Kalau ternyata dia lebih baik daripada kita, maka kita nggak berhak mengingkarinya meskipun dia melakukan kemungkaran yang besar. Ini kaidah dari mana? Keliru. Orang yang mengingkari kemungkaran nggak harus dia itu lebih baik daripada yang diingkari. Nggak harus. Antum misalnya di sini, di hadapan antum ini ada seorang ulama, seorang syekh besar, alim, masya Allah, muhaddits. Ketika itu antum dapati dia minum dengan tangan kiri. Minum dengan tangan kiri. Antum ingkari nggak perbuatan dia? Antum ingkari, salah, keliru perbuatannya. Harusnya minum dengan tangan kanan. Tapi apakah ketika antum mengingkari itu, antum ini lebih alim daripada syekhnya tadi? Harus nggak kayak gitu? Nggak harus. Terus antum gini, awas nanti kalau saya jadi syekh tak ingkari itu. Harus nunggu jadi syekh dulu, baru diingkari itu. Dia minum pakai tangan. Nggak ada kaidah seperti ini. Bahkan jangankan dalam masalah agama, dalam masalah-masalah duniawi saja, seorang bisa mengingkari orang lain meskipun dia tidak lebih baik daripada yang diingkari. Contoh misalnya, ada seseorang yang sudah sakit-sakitan, dia ngelihat ada anak muda ngerokok. Dia melihat ada seorang anak muda ngerokok. Ini yang ini sudah sakit-sakitan dia. Ketika itu diingkari anak muda, "Nak, kau jangan ngerokok. Ngerokok itu nggak baik. Ngerokok dapat menyebabkan ini dan ini." Gitu. Kata anak muda tadi, "Loh, Bah, sampean iki loro loh. Kok memperingatkan saya yang sehat? Saya lebih sehat daripada Anda." Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Nggak berhak dia ngomong seperti itu. Tapi orang yang sakit-sakitan tadi, boleh nggak dia mengingkari pemuda yang merokok tadi?
Boleh meskipun dia sakit. Loh, saya pernah periksa dokter di Undaan sana. Dokter mata, ngantarkan teman dulu periksa mata. Ya. Terus habis dicek sama ini pakai alatnya apa itu sudah selesai. Terus kemudian dokternya itu kayak nulis resep apa buat kacamata gitu kan. Terus habis itu dia ngelihat kayak catatan-catatan gitu. Ngelihatnya itu sambil gini dia. Lihat kacamatanya tebel, lihat ajib, loromoto, meriksa wong. Iya. Teman saya yang diperiksa ini matanya lebih sehat daripada dia. Matanya lebih sehat daripada dia, matanya sudah rabun, tebel kacamatanya dia itu. Dokter mata. Boleh nggak gitu? Hah? Ini lebih parah loh matanya ini dokter ini daripada pasiennya itu. Tapi sama dokternya dinasihati pasien saya, diingkari kemungkarannya. Karena teman saya ini dia sakit mata, sukanya itu dia itu baca gelap-gelap. Sukanya dia itu terpapar radiasi HP, sukanya HP yang gelap-gelap. Itu diingkari sama dokternya. Kau jangan baca HP, main HP gelap-gelap, nggak boleh. Itu sinarnya bisa menyebabkan mata begini. Padahal yang ngomong lebih apa? Matanya lebih sakit, matanya dia ngomong. Boleh nggak kayak gitu? Nggak apa-apa. Memang kalau dilihat pasiennya lebih sehat, lebih mending matanya daripada dokternya. Tapi namanya kemungkaran, yakni pasien tadi suka baca HP petang-petang gelap-gelap, harus diingkari. Dari siapapun harus diingkari. Nggak perlu nunggu dokternya itu harus sehat dulu matanya baru mengingkari, nggak perlu. Maka demikian pula kita, kalau ada kemungkaran, ingkari. Nggak perlu nunggu, kita harus lebih baik daripada ini. Kaidah ngawur orang-orang seperti ini. Dan maka kata beliau, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah meskipun dia berbuat syirik, itu tidak boleh dikafirkan, kata pelaku-pelaku kesyirikan. Wa hadza minal jahlil azim, kata Syekh Utsaimin, ini termasuk kebodohan yang sangat besar. Falaisa qaulu la ilaha illallah munjian min adzabin nar wa mukhallisan lil insani minasyirk idza kana yushriku min jihatin ukhra. Ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang itu tidak serta-merta bisa menyelamatkan dia dari neraka. Ya, tidak bisa menyelamatkan dia dari neraka. Harus dia itu ibadahnya harus bersih dari segala macam bentuk kesyirikan. Jadi kalau cuma modal la ilaha illallah tok, tapi ternyata amal ibadahnya itu bercampur dengan kesyirikan, maka tetap la ilaha illallah ini tidak bisa menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menyelamatkannya dari kekufuran. Ya, tidak bisa menyelamatkannya dari vonis al-qatlu, vonis bunuh, enggak bisa. Hanya gara-gara mengucapkan la ilaha illallah tadi. Kemudian di sini kita baca halaman 96. Muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, fayuqalu li haula'il musyrikin al-juhal, maka dikatakan jawabannya, bantahan syubhatnya kepada para pelaku-pelaku kesyirikan yang jahil, yaitu ma'lum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahud wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi SAW memerangi orang-orang Yahudi. Nabi menawan orang-orang Yahudi, padahal orang-orang Yahudi itu mereka juga mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka enggak mengucapkan Muhammadun Rasulullah. Artinya mereka mengakui Allah sebagai ilah, Allah sebagai sesembahan diakui sama mereka. Tapi problemnya mereka adalah mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Diperangi enggak sama Nabi? Tetap diperangi meskipun mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan ada yang mengucapkan lengkap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi tetap diperangi sama sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya adalah Bani Hanifah,
yaitu mereka yang mengakui Musailamah al-Kadzdzab sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tetap diperangi. Padahal syahadatnya lengkap, nggak kayak Yahudi cuman separuh tok. Ini mereka lengkap syahadatnya, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tetap diperangi sama para sahabat, dibunuh sama para sahabat. Demikian juga yang menolak zakat, ya, yang menolak bayar zakat di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mereka lengkap mengucapkan la ilaha illallah, lengkap mengucapkan juga Muhammadun Rasulullah, menunaikan salat dan tidak mengimani Musailamah al-Kadzdzab sebagai nabi. Tapi gara-gara perkara gak bayar zakat, dikafirkan sama Abu Bakar, diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq. Wa yusallun wa yad'una al-Islam wa kadzalika alladziina harraqahum Ali ibnu Abi Thalib bin nar. Mereka-mereka yang diperangi sama para sahabat ini, mereka itu sholat juga, KTP-nya juga Islam, ya, dan juga yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, sebagaimana pernah kita kisahkan, pengikutnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Ya, itu semua mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata tetap diperangi. Nah, ini bantahan terhadap syubhat mereka yang mengatakan kalau la ilaha illallah itu sudah pasti Islam, meskipun melakukan kesyirikan, meskipun melakukan pembatal-pembatal keislaman. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di halaman 97, wa haula'il jahala muqirruna anna man ankara al-ba'tsa kafara wa qutil walau qala la ilaha illallah wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam kafar wa qutil walau qalaha fa kaifa la tanfa'uhu idza jahada far'an minal furu' wa tanfa'uhu idza jahada at-tauhid alladhi huwa aslu dinir rusul wa ra'suhu. Orang-orang yang bodoh ini, yaitu para pelaku-pelaku kesyirikan tadi, mereka itu kalau ditanya, yaitu apakah orang yang mengingkari hari kebangkitan itu kafir dan boleh untuk diperangi, maka mereka juga akan mengatakan iya. Meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi mengingkari adanya hari kebangkitan, mengingkari adanya hari akhir, iya, kafir dia. Boleh untuk diperangi. Masih ngomong la ilaha illallah? Iya. Meskipun ngomong la ilaha illallah, kafir. Duh, ngakui dia. Kalau la ilaha illallah itu tidak serta-merta menjadikan seseorang itu gak bisa kafir sama sekali sudah. Tertutup pintu kekafiran, dijamin keislamannya 100%. Enggak. Dan mereka juga mengakui bahwa barang siapa yang mengingkari satu rukun Islam seperti zakat, sholat, puasa, haji, diingkari sama dia, meskipun dia mengucapkan rukun Islam yang pertama la ilaha illallah, tetap kafir, tetap kafir, diakui sama mereka. Maka muncul pertanyaan, lah kok bisa kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang tersebut itu tidak bermanfaat, ya, tidak bermanfaat baginya apabila dia mengingkari perkara-perkara furu, dan ternyata bermanfaat la ilaha illallah ini ketika orang tersebut mengingkari perkara-perkara usul, perkara pokok. Kebalik, apa maksudnya? Kalimat la ilaha illallah ini itu tidak bermanfaat bagi seseorang apabila orang tersebut mengingkari perkara-perkara usul, perkara-perkara yang pokok, besar. Nggak bermanfaat kalimat la ilaha illallahnya. Ini yang benar kayak gitu. Kemudian kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat, la ilaha illallah itu tetap bermanfaat bagi dia kalaupun dia mengingkari perkara-perkara yang sifatnya furu', cabang. Ada orang misalnya, ya, dia mengingkari dalam masalah misalnya perkara-perkara cabang wudu setelah menyentuh kemaluan. Ya, orang ulama khilaf, apakah menyentuh kemaluan termasuk membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu. Sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan wudu. Maka yang megang pendapat ini, dia setelah berwudu kemudian menyentuh kemaluan, maka dia anggap tidak batal wudunya.
Maka dia mengingkari, sama saja dia mengingkari yang pendapat satunya, yang mengatakan bahwa memegang kemaluan itu batal wudunya. Nah, orang yang mengingkari perkara-perkara seperti ini, tauhidnya, la ilaha illallahnya masih bermanfaat enggak? Masih bermanfaat. Nah, kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi yang diingkari sama dia adalah zakat, antep gitu. Antep. Bermanfaat enggak la ilaha illallahnya? Enggak bermanfaat. Yang diingkari adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang diingkari adalah para sahabat Nabi SAW seperti Rafidhah, Syiah, diingkari sama dia para sahabat ini. Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan, meskipun ngomong la ilaha illallah. Bermanfaat enggak la ilaha illallahnya? Enggak bermanfaat. Nah, ini sama mereka dibalik. Lah kok bisa kalimat la ilaha illallah itu tidak bermanfaat ketika orangnya itu terjatuh dalam perkara cabang. Ya, tadi ada orang yang mengingkari wudu, bersuci setelah menyentuh kemaluan, kafir. Loh, kok bisa? Gak bermanfaat la ilaha illallahnya dia. Kenapa? Karena dia mengingkari perkara ini. Atau ya, ada orang yang nyungsep di kuburan gimana? Oh, enggak kafir. Bermanfaat masih yang kalimat la ilaha illallahnya. Ajib. Dibalik ini sama dia. Wali ente. Mestinya yang ini bermanfaat, yang satunya tidak bermanfaat. Ini bantahan dari beliau. Kemudian 4 berapa itu? Adanya 48. Sekarang 45. 43. Ayo. Ini 43 masih di sini. Dan kita lanjutkan paragraf ini. Walakin a'da'ullah ma fahimu ma'nal ahadith. Fa amma hadithu Usama fa innahu qatala rajulan idda'al Islam bisababi annahu dhanna annahu madda'al Islam illa khaufan ala damihi wa malihi. Wal rajulu idza adhara al-Islam wajaba al-kaffu anhu hatta yatabayyan minhu ma yukhalifu dhalik. Bantahannya tadi, kasus Usama bin Zaid. Kenapa kok Nabi nyemprot memarahi Usama bin Zaid setelah Usama membunuh seorang yang mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa Nabi marahi? Maka jawabannya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka secara asal dia dihukumi sesuai dengan zahirnya, yaitu dia seorang muslim, harus ditahan, jangan dikafirkan, jangan dibunuh. Sampai kapan? Sampai jelas ada bukti-bukti nyata dia berhak untuk dikafirkan dan dia berhak untuk dibunuh, diperangi. Ya, harus ada buktinya. Nah, Usama hanya dugaan. Ya kan? Usama ini membunuh dia karena cuman menduga, nggak ada buktinya. Dia takut, dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut pedangku. Itu dugaan, itu dhon. Ya, itu dhon, bukan burhan, bukan bukti. Kalau kau punya bukti bahwa dia memang melakukan sesuatu yang kufur, menyebabkan kalimatnya batal sehingga kau berhak untuk membunuhnya, nah, mana bawakan buktinya. Itu baru boleh perbuatanmu, benar. Tapi kalau kau cuma menduga-duga, nggak benar. Makanya disemprot sama Nabi. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 94, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berperang di jalan Allah, fatabayyanu, maka tasabbut terlebih dahulu. Kalau memerangi suatu kaum, itu tabayyun, tasabbut terlebih dahulu. Fal ayat tadullu ala annahu yajibul kaffu anhu wat tasabbut. Ayat ini menjelaskan kepada kita, sebelum berperang memerangi suatu kaum, itu ditahan dulu sampai tasabbut. Apakah kaum tersebut benar-benar kafir dengan bukti atau tidak? Maka Abu Bakar misalnya sebelum memerangi orang-orang yang gak mau bayar zakat, memerangi para pengikut nabi-nabi palsu, itu harus di cross check terlebih dahulu. Benar gak perbuatan mereka ini? Sehingga membatalkan la ilaha illallahnya, sehingga bisa untuk diperangi. Karena urusan darah kaum muslimin itu benar-benar dijaga di dalam agama kita. Nggak boleh sembarangan ditumpahkan, illa bihaqqiha, kata Nabi, kecuali dengan haknya. Kalau memang haknya ditumpahkan, harus ditumpahkan bagi penguasa.
Fa idza tabayyana minhu ba'da dzalik ma yukhaliful Islam qutil. Setelah di cross check ternyata nampak kalau perbuatan mereka ini menyelisihi Islam, maka baru diperangi. Liqaulihi ta'ala fatabayyanu walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakun litathabbut ma'nan. Seandainya tidak boleh dibunuh, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini tidak boleh dibunuh, maka enggak perlu namanya tabayyun. Ya, enggak perlu namanya tatsabbut. Tapi hada wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan Syawal. Ya, insyaallah semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk bisa melanjutkan ini di bulan Syawal dan mempertemukan kita kembali dalam keadaan sebagai orang-orang yang diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan dan diterima amal solehnya di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.